Ih, jelek banget. Mana kelompok berapa tadi? Kelompok 2? 4, Pak. Oh, sorry. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Selain itu, teman-temannya yang lain? Hadir, Pak. Hadir. Berapa Pak. orang? 6, Pak, kayaknya. 6 ya. Sekitar 6. Rasain dong. Ini siapa ya? Ya 6 orang katanya. Itu semua ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sepertinya nggak usah lama-lama lagi. Hari ini topiknya kita ngomongin input output ya, tapi sudah saya kasih kisi-kisinya di sana. Yaitu memang bukan sesuatu yang kita ngomongin tentang produk lagi ya. Jadi di situ. Oke, dengan itu mari kita mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Kabar boleh nggak kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak. Oke. Oh ya, saya mau tanya di Waskita itu apa namanya untuk link video itu tetap ditunggu ya? Video pertemuannya tetap ditunggu atau gimana? Kayaknya saya lupa 2 kali nih nggak pasti. Ditunggu atau nggak perlu ditunggu dulu? Kayaknya kita hari ini pertemuan ke berapa nih? Ke-6 ya? Mestinya Iya, kalau Pak. bulan kelima ke-6, iya, Pak. Ke-6 ya. Berarti besok minggu depan masih ada ketemu lagi ya? Ketemu lagi sekali terus UTS ya minggu ke-8 ya. Benar ya? Benar. Iya, Pak, gitu, Pak. Oke. Semoga saya nggak salah ngitung nih. Oh, berarti saya ngasih poinnya salah ya. Harusnya UTS itu minggu ke-8 ya. Saya kira minggu ke-7 ya. Oke, nanti saya ganti ya. Berarti nanti teman-teman yang di minggu ke-8 berarti maju gitu ya. Minggu ke-7 ya. Ke-7 dulu ya. Minggu ke-7 kan harusnya UTS, terus minggu ke-8 itu kan masih masuk ya. Minggu ke-7 kan masuk, nah harusnya kan saya nulisnya nggak masuk ya, karena saya anggap UTS waktu itu. Jadi maju ya berarti ya. Itu nggak? Nah ini ya. Iya, Pak. Nah ini. Ya. Saya kan nulisnya minggu ke-7 ya, ternyata minggu ke-8 ya. Jadi nanti maju aja ya, yang minggu ke-8 nanti maju ke sebelum UTS. Nah, setelah itu nanti kita masih punya banyak lagi ya di sini. Baik, gitu dulu. Langsung saja kelompok 4.
Yuk kita ngobrol tentang input output ya, dengan kategorinya adalah strukturnya, modulnya, dan penanganannya seperti apa untuk input output. Monggo. Apa sudah muncul? Udah. Sudah. Udah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi input output dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Abdul Latif Aziz, kemudian ada Alif Kira Javani, kemudian ada Bombong Nur, ada Dava Nizwar Fadila, kemudian ada Freda Putri Widya, kemudian ada Rizky Bintang Saputra. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Silakan Saudara Bombong. Ya, di sini saya menjelaskan struktur input output. Umumnya, sistem operasi mempunyai device driver untuk setiap device controller. Dalam memulai pengoperasian input-output, device driver menload register yang tepat melalui device controller. Kemudian, device controller memeriksa isi dari register tersebut untuk menentukan jenis aksi apa yang harus dilakukan. Contoh pembacaan karakter dari keyboard. Controller mulai mentransfer data dari peralatan ke buffer local. Ketika selesai mentransfer, controller memberitahukan kepada device driver bahwa pekerjaan telah selesai melalui interrupt. Device driver kemudian mengembalikan pengontrolan ke sistem operasi atau mengirimkan informasi status. Ada dua macam tindakan jika ada operasi input-output. Yang pertama, setelah proses input-output dimulai, kendali akan kembali ke user program saat proses input-output selesai atau sinkronus. Instruksi wait menyebabkan CPU idle sampai interrupt berikutnya akan terjadi wait loop untuk menunggu akses berikutnya. Paling banyak suatu proses input-output yang berjalan dalam satu waktu. Yang kedua, setelah proses input-output dimulai, kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses input-output selesai, atau disebut juga asinkronus. Adalah sistem call permintaan pada sistem operasi untuk mengizinkan user menunggu sampai input-output selesai. Device status table mengandung data masukkan tiap input-output device yang menjelaskan tipe, alamat, dan keadaannya. Sistem operasi memeriksa input-output device untuk mengetahui keadaan device dan mengubah table untuk memasukkan interrupt. Next. Yang pertama, direct memory access. Digunakan untuk input-output device yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi, mendekati frekuensi bus memori. Device controller memindahkan data dalam blok-blok dari buffer langsung ke memori utama atau sebaliknya, tanpa campur tangan prosesor. Interrupt hanya menjadi tiap blok, bukan tiap word atau byte data. Seluruh proses DMA dikendalikan oleh suatu kontrol bernama DMA controller atau sebutnya DMAC. Yang kedua, bus. Suatu jalur transfer data yang menghubungkan tiap device pada komputer. Hanya ada satu buah device yang boleh mengirimkan data melewati sebuah bus. Akan tetapi, boleh lebih dari satu device yang membaca data bus tersebut. Terdiri dari dua buah model, synchronous bus dan asynchronous bus. Yang ketiga, register. Tempat penyimpanan beberapa buah data volatile yang akan diolah langsung di prosesor yang berkecepatan sangat tinggi
Register ini berada dalam prosesor dengan jumlah yang sangat terbatas karena fungsinya sebagai tempat perhitungan atau komputasi data. Yang keempat, change memory. Tempat penyimpanan sementara atau volatile sejumlah kecil data meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor yang berkecepatan tinggi. Yang terakhir, random access memory atau RAM. Tempat penyimpanan sementara sejumlah data volatile yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Pengertian langsung di sini berarti prosesor dapat mengetahui alamat data yang ada di memori secara langsung. Sekarang, RAM dapat diperoleh dengan harga yang cukup murah dengan kinerja yang bahkan dapat melewati cache pada komputer yang lebih lama. Tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer biasanya berupa buffer. Peranan tambahan memori ini sering dilupakan, akan tetapi sangat penting artinya untuk efisiensi. Modul input-output. Modul input-output merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus untuk mengontrol satu atau lebih perangkat input-output modul. Input-output modul tidak hanya sekedar modul penghubung, tapi merupakan sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara perangkat input-output dan bus komputer. Kemudian, fungsi utama modul input-output. Antarmuka ke CPU dan memori. Kemudian, antarmuka dengan peralatan lain. Antarmuka ke CPU dan memori, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui sistem bus. Antarmuka dengan peralatan lain, sebagian piranti antarmuka dengan peralatan lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Fungsi utama modul input-output adalah satu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dengan penukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan antarmuka internal dengan komputer atau CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Next. Fungsi modul input-output yang pertama, 1. Kontrol dan perwaktuan, 2. Komunikasi CPU, 3. Komunikasi perangkat eksternal, dan 4. Pembufferan data, dan 5. Deteksi kesalahan. Kemudian, struktur modul input-output. Terdapat berbagai macam modul input dan output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8225A yang seiring dengan disebut PPI, Programmable Peripheral Interface. Sebagaimanapun kompleksitas suatu modul input dan output, terdapat kemiripan struktur seperti terlihat pada gambar berikut. Antarmuka modul input dan output ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah balok logika, input dan output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini.
teknik input-output. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output, yaitu input-output terprogram, interrupt driven, dan DMA atau Direct Memory Access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunanya disesuaikan dengan unjuk kerja masing-masing teknik. 1. Input-output. Penanganan input-output. Langkah-langkah penanganan input-output. 1. CPU mengecek status modul input atau output yang terhubung. 2. Input-output modul mengirimkan statusnya. Jika ready, CPU meminta transfer data dengan menggunakan perintah tertentu ke modul input-output. 4. Modul mengambil data dari device. 5. Input-output modul transfer data ke CPU dalam variasi output yang diinginkan. Input-output terprogram. Proses. Pada input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Untuk melaksanakan perintah-perintah input-output, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul input-output dan sebuah perintah input-output yang akan dilakukan. Kelemahan, CPU akan menunggu sampai operasi input-output selesai dilakukan modul input-output sehingga akan membuang waktu. Apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul input-output tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinterupsikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Klasifikasi perintah input-output. 1. Perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. 2. Perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul input-output dan periferalnya. CPU perlu mengetahui perangkat periferalnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Juga untuk mengetahui operasi-operasi input-output yang dijalankan, serta mendeteksi kesalahannya. 3. Perintah read. Perintah pada modul input-output untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. 4. Perintah read. CPU memerintahkan modul input-output untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat periferal tujuan data tersebut. Interrupt driven input-output. Teknik interrupt driven input-output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output. Bersama perintah input-output dijalankan, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah yang lainnya. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking
beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Yang selanjutnya ini adalah diagram block interrupt driven I/O. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama pemberian komen atau perintah, dan yang kedua yaitu pelayanan interupsi, dan yang ketiga pembacaan status. Langkah keempat yaitu transfer data dari atau ke memori, dan langkah kelima yaitu pengiriman data dari atau ke device. Dan yang berikut ini merupakan diagram transfer data interrupt mode I/O. Diawali dengan CPU memberikan permintaan read atau write ke disk. Setelah itu, CPU akan mengerjakan proses lain hingga disk memberikan interrupt. Saat ada interupsi, pemrosesan yang tadi dikerjakan akan dihentikan oleh CPU. Lalu, data akan ditransferkan antara disk dan memori. Setelah interupsi selesai, maka proses sebelumnya akan kembali dilanjutkan. Yang berikutnya yaitu Direct Memory Access atau DMA. Teknik ini sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu I/O terprogram dan interrupt driven I/O memiliki beberapa kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini menyebabkan pada yang pertama yaitu kelajuan transfer I/O tergantung pada kecepatan operasi CPU, dan kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Ada beberapa parameter DMA berikut yang disediakan oleh software ke pengontrol DMA. Yang pertama yaitu alamat awal memori, yang kedua jumlah byte, dan yang terakhir itu arah input atau output. Penjelasan dari ketiga parameter tersebut yaitu alamat awal memori menetapkan lokasi memori dari mana byte data disimpan atau dibaca. Jumlah byte menetapkan jumlah byte yang akan ditransfer. Dan yang terakhir yaitu arah menetapkan apakah transfer data adalah input atau output. Dan yang selanjutnya ini adalah diagram blok DMA mode I/O. Untuk penjelasannya sendiri yaitu yang nomor 1 itu CPU melakukan setup pada disk untuk transfer ke DMA. Untuk yang nomor 2, CPU memberikan perintah write ke pengontrol disk. Dan yang nomor 3 itu pengontrol disk memberikan data yang diminta. Untuk nomor 4, 5, dan 6 yaitu adalah bus alamat, sinyal baca, dan data dari disk dan pengontrol disk. Untuk nomor 7 memberikan jawaban data dari pengontrol DMA. Untuk nomor 8 sinyal byte akhir dari pengontrol DMA. Dan yang terakhir yaitu nomor 9 device DMA menginterupsi CPU bila sudah selesai, dan CPU mengeksekusi proses yang lain. Input-output channel. Saluran I/O dan sejenisnya. Saluran I/O merupakan perluasan dari konsep DMA yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi instruksi I/O menggunakan prosesor. Tujuan khusus pada saluran I/O dan kontrol penuh atas operasi I/O. Prosesor tidak mengeksekusi instruksi I/O itu sendiri. Jadi prosesor memulai transfer I/O dengan menginstruksikan saluran I/O untuk mengeksekusi program di memori. Jenis-jenis saluran input-output. Input-output channel dibagi menjadi dua, jadi selector channel dan multiplexer channel. Selector channel, atau kita sebut saluran pemilih, berguna mengontrol beberapa perangkat berkecepatan tinggi. Ini didedikasikan untuk transfer data dengan salah satu perangkat. Di saluran pemilih, setiap perangkat ditangani oleh pengontrol atau modul I/O. Kemudian masuk ke saluran multiplexer, ialah pengontrol DMA yang dapat menangani beberapa perangkat secara bersamaan. Itu dapat melakukan transfer blok untuk beberapa perangkat sekaligus. Oke, terima kasih Mas Rizky. Apakah ada yang mau bertanya?
Baik, oke, sampai sini. Sekarang kita ngobrol-ngobrol tentangnya. Jadi ada yang mau ditanyain dulu? Jadi dari penjelasannya sudah jelas ya bahwa kita sebenarnya nggak ngomongin tentang apa namanya by product interface-nya ya, tapi di dalam atau di belakang dari yang kita pernah lihat. Jadi kita ngomongnya ya benar-benar organisasi, benar-benar arsitekturnya. Ini nggak ngomongin tentang interface yang ada di depannya. Oke, monggo silakan. Yuk, tanya. Wow. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, ya boleh. Silakan. Tadi kan bus itu dijelaskan hanya ada satu buah device yang boleh mengirimkan data melalui sebuah bus. Nah, itu kalau suatu komputer atau laptop ingin komunikasi dua arah gitu, kayak satunya ngirim, satunya nerima gitu. Itu lewat apa ya kalau nggak lewat bus? Terima kasih. Oke, jadi tanyanya ini kalau device lain gitu maksudnya. Iya, Pak. Device lain kalau komunikasi itu lewatnya mana? Karena tadi asumsinya bus itu cuma untuk satu jalur gitu. Itu gimana tadi? Iya. Karena asumsinya bus itu untuk satu jalur, bener ya? Ya oke, kelompok 4 dicatat ya. Bener nggak nih? Nah gitu ya maksudnya. Oke, ya, lanjut dulu, yuk. Silakan, yang lain. Monggo, yang lain. Bisa raise hand, bisa tulis aja di message, silakan. Nggak ada nih. Kelompok 4, Mas, gimana? Sudah kecatat belum? Sudah, Pak, sudah dicatat. Sudah, Pak. Oke. Ya, nggak usah ditunggu, cari aja langsung ya. Kalau mau mencarinya. Permisi numpang nanya. Numpang nanya, nggak usah numpang Mas, langsung tanya aja. Saya tanya. Saya mau nih Kuil Amin dengan NIM 20.11.3345. Jika apa itu namanya kerusakan pada device atau gangguan atau kerusakan pada suatu device itu muncul. Nah, bagaimana cara prosesor itu menentukan device mana yang bermasalah gitu? Suaranya tempat saya nggak jelas ya. Di kelompok 4 jelas nggak? Kurang jelas Halo? juga, Pak. Kurang jelas. Ini sih udah jelas nggak? Ini jelas nggak? Oke. Tadi kayaknya sinyalnya kok Mas. Santai aja. Bisa diulang? Ya. Diulang nggak pertanyaannya? Diulang ya. Yang pertama itu, jika suatu kerusakan atau gangguan pada device itu muncul, nah bagaimana caranya prosesor itu nentuin loh device mana yang lagi gangguan? Udah toh, itu sih. Oke. Jika device-nya terjadi gangguan gitu ya? Iya. CPU itu gimana tuh caranya gitu ya? Caranya nentuin mana yang bermasalah. Oke. Nentuin ininya ya berarti ya. Nentuin si device-nya mana yang rusak atau enggak gitu ya? Mana yang bermasalah? Iya benar. Device yang bermasalah. Ya, lanjut. Oke, ada lagi? Kalau kita udah jelas ya, apa namanya? Arahnya itu memang kita ngomongin input output ya. Ngomongin input output dia otomatis kita ngomongin dengan pihak luar dari si CPU ya, di luar sistem CPU. Jadi itu yang terjadi harusnya. Ya, jadi kita emang ngomongin device lagi Pak. Iya tetap ngomongin device, tapi kita ngomongin modul gimana cara ngobrolnya dia. Ini sama kalau saya tanya, ya gini Mas. Nah, di rumah kalau ada yang punya garasi,
Ya, tahu ya, garasi itu. Kalau kita lihat produknya, Mas, berarti kita kan ngomongin adalah pintunya, gitu kan? Jalurnya lewat mana untuk lewat garasi? Lewat pintu. Kalau mau lewat ke garasi, lewatnya pintu. Kalau masuk lewat rumah, ada pintu di dalam rumah, kan gitu kan? Kemudian apa isinya garasi? Yaitu motor, mobil, sepeda, gitu ya, macam-macam. Ini kita nggak ngomongin hal yang itu, tapi kita juga berkaitan dengan itu. Tapi kalau tanya secara strukturnya gimana, garasi itu gimana? Garasi itu Pak, adalah sebuah ruangan yang dibuat di samping rumah atau di belakang rumah, ya, dengan space sekian, tanpa ada sekat, kemudian dengan pintu yang lebih besar daripada pintu utama. Nah, itu yang dimaksud kita ya gitu. Kita bahasnya adalah di bagian situ itu. Kita bagian situ. Gimana kalau mobilnya terlalu besar misalnya. Nah, itu kan ada perlakuan khusus, atau kita punya motor yang banyak tuh, susunannya bagaimana. Nah, itu tuh kan punya perlakuan khusus ya bahasanya. Nah, itu yang kita ngomongin di sini. Nah, ngomongin input outputnya itu di kita situ. Gitu. Jadi kita memang ada hubungannya dengan device luar ya. Jadi device luar. Itu karena tadi sudah disinggung tuh. Ya, sudah disinggung di apa namanya? Di presentasinya tadi ya, kita kan ngomongin external device juga nih. Kita ngomongin external device. Ya. Oke. Karena external device kan yang kita ketemu kan nanti ada apa namanya, ada klasifikasinya. Baik, yuk lanjut. Ada lagi yang belum tanyakan? Monggo. Ini jadi penting karena sesuatu yang berhubungan dengan pihak luar biasanya gitu. Jadi komputer itu tidak semerta-merta tiba-tiba langsung ketemu device gitu langsung komunikasi, hey, kamu hard disk ya, yuk kamu saya akses boleh nggak gitu, langsung saya akses ya, nggak bisa kayak gitu deh. Ini ada jalurnya sendiri. Oke, sementara ini ada 2 nih. Ada lagi nggak? Kita ngomongin input output ya. Memang agak sedikit tricky, memang susah, bukan susah sih, memang jarang kita bahas ya, karena yang kita tahu input output ya, kalau ngomongin input ya berarti keyboard, mouse gitu ya. Kalau output kita ngomonginnya monitor, printer, gitu, speaker gitu kan. Tapi kita nggak ngomongin itu di sini, tapi kita ngomongin arsitektur dan apa yang ada di belakangnya. Gimana kok mereka bisa tahu? Tadi sama pertanyaannya itu. Kenapa kok device komputer itu bisa tahu device itu kalau ada rusaknya? Nah, macam gitu tadi. Kalau ada gangguan pada device-nya, kok dia CPU itu bisa tahu sih? Nah, dari mana dia itu taunya? Nah, dari yang tanya kayak gitu. Nah, jadi ditanya yang seperti itu. Salah satunya tadi tanya. Yang lain mungkin ada yang boleh tanya lagi? Cek. Ya, siapa nih tadi buat open? Ada yang open? Ayo, pada diemen semua nih. 46. Monggo, kelompok 4 ada yang bisa di cover? Oke. Baik. Kelompok 4 masih monitor nggak? Kelompok 4 yang 4 tadi presentasi? Iya, Pak. Oke. Mas Dava ya. Mas, saya minta tolong lagi. Saya minta tolong dijelasin ini, Mas. DMA, Mas. DMA. Mungkin dari teman-teman mungkin banyak yang bingung untuk DMA itu apa sih gitu ya. Sempat saya singgung waktu pertemuan awal, tapi saya minta tolong dijelasin ulang aja, Mas, tentang DMA itu, Mas.
khusus yang ada di tempatmu saja, nggak apa-apa. Monggo. Ya, Pak. Bisa? Bisa, Benar. Mas? Oke. Ya, silakan saya tunggu. Karena kayaknya pada bingung kok tiba-tiba ada DMA gitu ya. Ngomongnya oh ada DMA tuh di situ. Direct Memory Access atau DMA adalah teknik yang sebentar, Pak. Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu input output terprogram dan interrupt driven input output yang memiliki kelemahan yaitu proses yang terjadi pada modul input output yang masih melibatkan CPU secara langsung yang menyebabkan kelajuan transfer input output tergantung pada kecepatan operasi CPU. Kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Oke. Jadi kalau dari penjelasannya itu DMA itu logik atau secara fisik? Ada secara fisik, dia bentuknya secara fisik atau secara logis? Logik itu cuma hanya programming aja gitu. Itu gimana? Menurut kalian? Gimana, Mas? Atau teman-teman kalau mungkin logik, Pak. Logik ya. Berarti logik itu berarti nggak ada fisiknya ya? Berarti kemungkinannya nggak ada fisiknya ya? Oke. Jadi dari apa yang saya tadi minta, kenapa saya minta? Karena banyak yang nggak paham tuh, banyak yang nggak ngeh. Nah, di dalam itu ada yang namanya direct memory access. Jadi di mana seolah-olah hal itu yang menjadi CPU yang harusnya CPU langsung ke memori dan seterusnya itu diambil alih ya sebenarnya, diambil alih oleh controller. Jadi memang dibuat secara logik, namun kadang dibuat terpisah secara fisik. Itu dan yang pisah itu maksudnya adalah controllernya. Jadi perangkat controllingnya itu khusus dibuat terpisah gitu ya. Ada yang dibuat terpisah agar bisa meng-cover kegiatannya si CPU. Ya, di mana tadi CPU banyak sekali ininya ya, banyak sekali pekerjaannya, maka dimudahkan. Dibantuin sama dia ceritanya gitu ya. Baik Mas, gimana untuk pertanyaan yang pertama dan kedua tadi? Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Maulidan, Pak. Oke, silakan. Jadi tadi pertanyaan Mas Maulidan itu jika ada gangguan pada device, bagaimana CPU menentukan bagaimana yang bermasalah ya? Yes. Jadi kan CPU itu kan pada tadi sudah dijelaskan yaitu ada tentang pemberian komen atau perintah. Jadi jika perintah yang diberikan oleh CPU itu tidak sesuai dengan apa yang diminta, misalkan CPU memerintahkan suatu IO namun IO tidak menjawab atau modul IO tersebut memberikan
jawaban yang berbeda, yang tidak sama dengan apa yang CPU minta. Maka CPU dapat menyimpulkan jika modul I/O tersebut atau device memiliki gangguan. Bagaimana Mas Maulidon? Apakah sudah jelas atau jika belum jelas bisa ditanyakan kembali? Yang pertama itu berarti CPU itu mengirim sinyal. Terus kalau sinyalnya itu dikembalikan dengan jawaban yang berbeda, maka CPU-nya itu nyimpulin bahwa si device itu bermasalah. Benar? Ya, begitu, kurang lebih seperti itu. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi oke. Coba saya present sebentar ya. Untuk yang pertama gimana tuh? Itu jawabannya sebenarnya jawabannya bersama tuh sebenarnya. Jalurnya pakai apa gitu. Sebentar ya. Coba saya. Oh ini aja deh. Yang gampang ini ada gampang. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Ini adalah model dari input output modul itu berarti kesatuan ya, ini dasar satuan, di mana input output modul ini nanti dihubungkan dengan yang disebut sebagai jalur atau kita sebut sebagai bus tadi. Nah bus itu ada 3 tuh, yang tadi udah dijelasin semua deh kayaknya, ya. Ada address line, ada data line, dan control line. Di mana ini juga dibahas di memori internal, eksternal. Kemarin juga dibahas. Nah, dari I/O modul ini baru dia keluar tuh link terhadap ke peripheral atau device yang akan kita pakai. Ya macam-macam semuanya, mulai dari keyboard, mouse dan semuanya. Pokoknya. Tapi lewatnya adalah input output modul. Ini salah satu yang yang kita akan bahas. Jadi di input output modul sendiri sudah punya tempat. Jadi punya ini lagi ajan. Kita break sebentar boleh? Kedengeran nggak ada suara ajan dari sini? Kedengeran, Pak. Boleh, Pak. Kedengeran, Pak. Kayaknya saya nggak enak nih kalau ini ya. Kita break sebentar. Iya, Pak. Baik, Pak.
Sebagaimana nih ya. Maaf saya clap dulu ya. Oke, halo, masih Halo Pak, connect? Masih Pak. Masih. Oke. tadi sampai yang gambar itu Pak. Gambar ini. Oh ini dia ya. Baik. Terlihat jelas ya. Saya harap terlihat jelas. Jadi pada dasarnya seperti ini dulu. Jadi kalau kita ngomongin tentang input output maka kita nggak bisa terpisah dari sistem bus ini. Jadi memang data itu semua muncul. Tapi sistem bus itu masuk dulu ke input output modul. Jadi ada satu tempat lagi gitu. Jadi bukan tiba-tiba langsung ke prosesor atau CPU. Jadi nggak bisa seperti itu. Kenapa? Nah, karena ada satu hal nanti yang disebut. Kenapa seperti itu? Nah, jadi untuk apa ada input output modul ini? Ya, ini fungsinya untuk input output modul itu ngomongin tentang ngendaliin sama ngatur waktu, framing, ya. Komunikasi sama prosesor, ya. Kemudian komunikasi perangkatnya itu sendiri, kemudian ada data buffering, kemudian juga ada pendeteksi error. Nah itu. Nah ini kalau ngomongin nanti kalau ngomongin interface-nya nanti macam-macam. Jadi memang ada beberapa interface kayak DB25, DB9 itu dari cara komunikasinya gimana, apa mau pakai serial, mau pakai paralel, itu nanti ada di input output modulnya dan tergantung pada link peripheral yang sudah disematin. Jadi bisa jadi device saya harus menggunakan serial Pak. Nah berarti mau nggak mau peripheralnya ya harus sesuai dengan interface-nya, sesuai dengan apa yang akan diminta. Nah nanti ada modul sendiri untuk cara berkomunikasi dengan secara paralel, misalnya. Secara serial juga sama. Jadi gitu. Jadi dalam situ untuk itu ada komunikasi prosesor, ada komunikasi perangkat, data buffering. Nah, gimana di dalamnya? Nah, apa aja yang ada di luar? Ya, itu gitu ya. Ada yang ada di luar itu disebut sebagai human readable, di mana itu komunikasinya dengan pengguna komputer. Jadi kalau kita ya printer, monitor, itu yang kita pakai. Kemudian ada machine readable, di mana ngomonginnya dia berkomunikasi dengan yang namanya peralatan. Contohnya adalah magnetic disk. Ya, biasa Anda lihat sebagai sebutnya sebagai hard disk misalnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada device eksternal yaitu adalah namanya communication. Misalnya contohnya di sini adalah WiFi adapter. Nah, itu jenis-jenis device eksternal yang terkoneksi secara yang biasanya ya umum secara ada link di peripheral device-nya. Nah, seperti itu. Nah, diagramnya seperti apa di dalam? Nah, ini dia. Nah, kemudian ada input, ada masuk tentang kontrol sinyal. Jadi ada masuk dan keluar untuk sinyal, ya, sinyal input output. Kemudian ada data bit yang arahnya adalah dua arah, yang di satu arah ya, maksudnya. Di mana dia nanti masuk ke kontrol logic, di mana di situ juga ada buffer, ya, ada kemudian transceiver yang mentransfer ya, mentranslate lah bahasanya. Ya. Data device units to and from informant. Jadi setiap device di luar itu kan beberapa punya yang unik gitu ya. Dia punya karakternya sendiri-sendiri. Contoh aja. Contoh itu keyboard. Keyboard itu cara komunikasinya kan dia ngirim sinyal. Nah, kirim sinyal itu untuk kita tahu apa huruf A, huruf B, huruf C itu dia akan menggunakan namanya sandi ya. Tahu sandi ya? Sandi gitu. Kode. Kodenya dalam bentuk biner, betul. Kodenya dalam bentuk biner. Namun ada biner yang diolah agar kita jadi tahu yang dimaksud dengan data itu kombinasi binernya seperti apa. Itu yang disebut, ada salah satunya yang disebut sebagai ASCII, ya kan? Nah, itu transducernya itu salah satunya di situ, ya. Untuk ini kan makan dibilang data itu device yang unik ke dan dari lingkungannya, gitu ya, dari lingkungannya. Jadi misalnya keyboard gitu ya, keyboard apa namanya, controller itu kan dia punya informannya sendiri. Yang biasanya aja yang kita coba misalnya mencet di situ ada media dinamo misalnya untuk getar. Itu kan
kan beda, dia environment-nya sendiri. Kemudian ada buffer, ini buffer. Ini ngomongin buffer. Kenapa ada buffer? Jadi setiap hard disk, setiap keyboard, setiap ini dia pasti akan masuk ke modul, di mana di modul itu ada buffernya. Nah, walaupun nanti di hard disk, di memori eksternal atau beberapa device itu dia punya buffernya sendiri. Itu diagramnya memang seperti itu. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan kecepatan dari si sistemnya dengan kecepatan dari si eksternal device-nya. Itu harus ada seperti itu. Kalau enggak, nanti keteteran. CPU-nya sudah ngerjain selesai, datanya yang dari eksternal belum nyampe-nyampe. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, ini mau nanti ada ditanya, Pak, kalau itu ada gangguan, nah gimana tuh? Nah, biasanya ada beberapa ada satu jalur yang memang diperuntukkan khusus untuk memberikan status, Mas. Jadi untuk memberikan status. Jadi bahasanya gini, jika dia mengenali sebuah device baru, dia harus tahu kan jalur-jalurnya sudah ada kan secara arsitektur kan sudah ada ya. Sudah ada, tinggal kita mau kita mau mengolahnya bagaimana. Nah, maka biasanya dikasih satu LAN untuk jalur status. Nah, jalur status ini harus terpenuhi dulu jika mau mengakses. Jadi jangan sampai CPU itu mau mengakses, tapi si device-nya tidak mau merespon misalnya. Ini biasanya terjadi sama gini, pernah mau ngeprint nggak? Contohnya ini, ngeprint. Anda sudah ketik Ctrl P, Anda tinggal udah pencet Enter, gitu ya, klik Enter, tiba-tiba Anda lupa nyolokin USB-nya, datanya. Yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Pending, Pak. Pending, nggak error Mas, pending. Pending. Kenapa? Karena data itu sudah masuk, nggak apa-apa. Caps lock nggak masalah. Karena data itu sudah dikirimkan memang, sudah dimasukkan ke dalam controlling-nya, controller blur gitu kan. Nah, external device itu di bagian sini ya, di bagian sebelah kanan. Jadi di sini untuk diagram, ini diagramnya ya untuk modul input output. Interface to external device di bagian sini. Jadi ada 3 jalur yang dipakai, yaitu data, status, sama kontrol. Nah, gitu loh. Nah, kontrol ini yang ngurusin tentang pengontrolan semuanya, mulai dari status sama data. Ini ada data nih mau masuk. Kenapa? Dari mana? Dari data LAN sini, data register dan sebenarnya ya. Dari address dari IO logic ini masuk ya. Ini interface to bus ya, to bus. Jalur yang tadi ada 3 tadi itu ya. Gede buat kontrol buat jalur ketemu sama si CPU. Nah, dari sini status inilah yang akan selalu memberikan. Nah, kontrol pertama adalah kontrol tuh. Kontrol kasih tahu tuh, ini mau pakai nih, ini mau pakai loh, gitu kan. Dia lewat jalur kontrol, gitu mau pakai. Dia minta jalur statusnya dulu. Dia minta data status. Nah, jika printermu tidak bisa memberikan data status, kan datanya masih pending tuh. Mana tuh data statusmu? Udah ready belum? Iya kan? Atau misalkan pernah nggak nyolokin sudah Ctrl P, Enter, USB-nya udah kecolok, tapi power di printernya lupa dinyalain. Ya terjadi apa? Printer offline kan? Padahal udah nyolok ya. Nah itu kenapa? Karena data statusnya udah ngasih tahu, belum nyala loh, tapi saya sudah connect, dia udah belum nyala. Dia kasih tahu dia itu. Nah kalau sudah statusnya sudah oke, maka dia akan lanjut dengan controlling lanjutkan, saya kontrol ini akan melanjutkan dengan datanya dengan sekian ya, nah, muncullah data itu tadi. Jadi kayak gitu. Nah terjadi errornya di mana dan seterusnya ya sama jawabannya sini. Nah intinya situ. Gitu ya. Nah tadi pertanyaan pertama Mas, bus itu sudah saya jawab ya. Kita sudah tahu ya kalau bus itu adalah jalur yang utama tadi. Nah kita ada penghubung yang namanya IO modul. Jadi bukan saya nyolokin ke USB langsung connect ke CPU atau prosesor. Enggak, dia harus lewatin IO modul dulu. Ya. Kalau kita ngomonginnya pakai USB, maka interface eksternalnya adalah USB.
Nah, dari situ dia diolah, data logiknya kemana, data register kemana, baru dia mau connect kepada si interface to system bus, ke connectingnya, kemana-mana nanti, terus prosesor, dan seterusnya. Itu ya. Lalu, device lain kemana? Enggak, ini tetap satu jalur. Walaupun kamu pakainya nanti, koneksi pakainya RJ45, maka RJ45 masuknya ke kontrol modul. Di laptop pun juga ada kontrol modulnya. I/O modulnya itu, sorry. I/O modulnya sudah ada. Nah, dari situ dia menerjemahkan itu. Nah, kok dia teratur, Pak? Ya kan ada controllingnya. Nah, gitu loh, ada controllingnya. Controller ini yang membuat itu teratur. Oh, kalau data di sini nih, nah, misalkan ada timing, nah, ada kontrol timingnya misalkan. Dia masih tahu data itu akan muncul seperempat detik. Nah, maka akan dia baca seperempat detik. Oh, punyanya si A. Yang satunya datanya data B, dia datanya di sistem bus nih misalnya. Datanya dari punyanya si C dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini mudah untuk dipahami jika kalian paham cara komputer kemarin di sistem internal memori internal atau di memori ya. Topik kita ngomongin memori itu kemarin banyak yang nggak bahas tentang bagaimana data itu disimpan sebenarnya di memori. Gimana data itu disimpan di memori? Setiap data yang ada di komputer itu dia pasti punya header, Mas, namanya. Dia punya header. Nah, header ini yang berfungsi untuk mengetahui data-data mana aja yang selanjutnya. Jika header ini hilang, maka data selanjutnya nggak akan dibaca. Itu sebabnya data yang terhapus masih bisa dikembalikan. Kenapa? Karena yang dihapus itu bukan seluruh datanya, tapi hanya satu bit angka di depan yang dirubah dari 1 menjadi 0. Itu doang. Ya, pernah nggak recovery file? Pernah ya? Pernah, Pak. Nah, itu kenapa kok bisa balik datanya? Padahal sudah saya kontrol, shift delete, Pak. Shift delete itu kan dari recycle bin udah nggak ada. Ya kan? Di recycle bin sudah dihapus itu. Kalau delete aja maksudnya recycle bin. Nah, di recycle bin langsung di-delete permanently gitu. Pak punya ada loh. Saya juga pernah nyoba. Ya, besok kalau di Arga Server mungkin sudah pernah nyoba ya kemarin ya. Data recovery dari satu flash disk di format dikembaliin lagi. Bisa kan datanya keluar? Arga Server sudah ya, sudah. Nah, itu sebenarnya data itu nggak hilang secara logik, nggak hilang. Karena yang dia hilangkan adalah secara logiknya saja dia dirubah dari angka 0 jadi angka 1. Nah, itu udah dianggap hilang semua. Kenapa? Karena header-nya udah nggak ada. Karena yang dibaca pertama itu header. Maka controlling itu pertama data itu yang dikirimkan adalah pertama header-nya. Ini loh, data apa nih? Data ketikan. Ya sudah tahu, ketikan. Kenapa? Kenapa harus ada header-nya? Karena data itu banyak. Jadi data itu nggak tiba-tiba langsung, misalnya kalian lagi ngerjain ngetik itu, CPU-nya ngerjain ngetik terus, enggak. CPU itu selalu berubah-ubah pekerjaannya, maka itu sebabnya ada antrian namanya. Anda ngetik, Anda masih bisa dengerin musik kan? Padahal prosesornya satu loh. Ya. Itu sebabnya saya bilang komputer itu dia nggak ngerjainnya berbarengan, enggak. Dia tetap secara berurutan. Walaupun prosesnya, pengeksekusiannya ada yang berbarengan. Berbarengan itu maksudnya ada yang dual core, single core, itu kan tergantung core-core-nya itu. Tapi secara sistematis dia tetap berurutan. Sudah dieksekusi berurutan. Nah, kemudian diolah lagi gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Maka data-data yang dikirim itu namanya disebut sebagai enkapsulasi. Mau ya? Gitu. Boleh, Pak. Jadi ya gitu. Ya. Jadi kalau ditanya bus itu memang satu jalur, Pak. Iya, satu jalur memang, tapi data yang dikirimkan itu tidak berupa satu. Saya ngomongin tentang hard disk itu enggak. Tetap di sistem bus itu tetap bergantian. Jadi dia nggak bisa ngomongin satu eksekusi satu itu aja, enggak. Tetap bergantian karena Anda gerakin mouse, Anda dengerin musik, Anda lihat gambar yang berubah-berubah, itu semuanya dieksekusi dalam waktu hampir bersamaan, tidak bersamaan tapi ya. Saking kencengnya maka seolah-olah bersamaan. Nah,
Ini salah satu contohnya. Oh, kok bisa, Pak? Apakah nggak bersamaan? Itu bersamaan, Bapak. Nih, saya kasih contoh aja. Mas, lihat lampu LED. Lampu laser, pernah lihat? Nah, Pak. Pernah ya? Mas, menurut kalian itu dia itu bersinar terus atau berkedip? Lampu yang kalian lihat itu sehari-hari itu sebenarnya bersinar terus atau berkedip? Berkedip, tapi kecepatannya itu Berkedip, tapi mungkin cepat, Pak. Okay. Yes, benar, berkedip. Jadi prosesnya pun sama kayak di CPU. Sebenarnya CPU itu berkedip, hanya saja karena saking kencengnya, maka seolah-olah terlihat bersamaan gitu. Dia ngobrol terus gitu. Tapi padahal dia berkedip. Sinar laser pun juga sama. Maka itu sebabnya ada satuannya, namanya hash, ya kan? Satuannya kan hash. Jadi kedipannya itu. Nah, itu listrik. Jadi lampu yang kalian lihat itu, lampu neon, lampu itu punya kedipan. Jadi karena mata kita punya keterbatasan frekuensi hashnya tadi, nah maka seolah-olah kita punya lihat lampu itu tidak berkedip sama sekali, terang aja gitu ya. Kalau Anda pernah lihat lampu yang tiba-tiba mulai kok itu mulai berkedip-kedip ya, berarti sinyal listriknya sudah mulai berkurang tuh. Ya kan, mulai agak rusak-rusak. Kenapa? Sinyalnya sudah berkurang tuh. Nah, kita sudah mulai lihat tuh kedipannya tuh. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, oke. Jadi gitu ya. Jadi jawabannya device lain komunikasinya kalau itu satu jalur gimana? Ya sama kayak gitu. Jadi datanya itu memang jalurnya memang satu, tapi datanya dipecah-pecah. Gitu. Dan prosesor udah tahu tuh mana aja yang perlu pokoknya prosesor tahunya juga dieksekusi aja. Nanti ada urusannya lagi tuh. Yang ngurusin dia, yang gabungin siapa, yang mecahin siapa, yang manggil siapa, itu sudah ada. Prosesor tinggal eksekusi aja. Jadi Anda nggak usah khawatir. Itu device itu cuma jalurnya satu tuh. Tapi saya connect-nya banyak loh, Pak. Iya. Saking itu kan ada IO modulnya, ada seterusnya. Gitu ya, Mas ya. Tadi siapa yang pertanyaan pertama tadi? Tadi yang tanya pertama tadi siapa? Tadi kayaknya Mas Sigit, Pak. Mas Sigit ya? Kayaknya Mas Sigit. Oh ya. Jadi gitu ya Mas ya. Jadi data itu bukan tiba-tiba diantarkan seperti satu surat gitu, nggak bisa. Kamu kalau misalkan seibaratkan kamu mau nulis surat, suratnya itu per chapter Mas. Chapter 1 ya. Surat kepada siapa nih? Kepada Ananda. Ananda part 1 gitu. Kan ada header-nya, itu ada headernya. Yang satunya Ananda part 2, ada headernya lagi. Oh, tahu nih. Oh, ini yang harus saya baca. Oh, ini kelanjutannya yang tadi. Oh, ini kelanjutannya. Itu sudah tahu namanya. Walaupun jalurnya satu, datanya tetap akan di. Nah, gimana ngolahnya data ini? Nanti kalau masalah ngomongin komunikasi data tadi. Nah, ini nanti ada mata kuliahnya sendiri. Nah, kita ngomongin arsitekturnya dulu. Nah, teknik untuk masalah yang satu input output tadi, ini satunya ya. Ada tadi sudah dijelasin juga, ada programmed I/O, di mana CPU langsung kontrol langsung terhadap input outputnya, termasuk read and write-nya, ngecek status dan semuanya. Kabeh diurusin sama CPU, namanya programmed I/O. Di mana ini terjadi? Biasanya dipakai pada sistem-sistem yang embedded system. Embedded system itu yang simpel-simpel gitu. Apa sih embedded system? Nah, embedded system itu contohin aja deh. Apa remote? Nah, remote TV. Nah, itu embedded system tuh. Di mana sistemnya hanya bisa baca inputan yang Anda pencet sama dia ngeluarin data dari sinar laser, infrarednya. Udah itu doang. That's a programmable. Jadi sudah diprogram hanya untuk ngomongin tentang input outputnya. Di salah satunya data transfer. Pokoknya semuanya diprogram khusus untuk itu saja. Jadi nggak ngomongin yang lain. Bisa seperti itu, Pak? Bisa. Nah, biasanya ada pada sebuah device yang simple. Remote, microcontroller yang simple itu juga seperti itu. Ya. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga memang diperuntukkan untuk hal-hal yang simple. Ya, simple aja. AC kan cuma ngomongin ruangan saja, suhu, kecepatan AC-nya gitu, udah itu doang. Nah, itu ya. Itu salah satu tekniknya untuk input output. Kemudian input driven ya, memiliki kontrol langsung terhadap proses input seperti pada
I/O sama. Tetapi dalam interrupt driven I/O tidak ada waktu tunggu CPU karena modul I/O dapat melakukan interrupt terhadap CPU ketika sudah siap atau terjadi perubahan status. Nah, ini biasanya susah dengan contoh ini yang mana ya. Jadi kayak modul I/O-nya dia punya akses khusus untuk menginstruksi si CPU. Nah, jadi untuk mengakses si CPU. Jadi kayak sebuah device yang memang punya kontrol yang lebih ya terhadap itu. Nah, saya nggak bisa contohin ini apa ya contohnya ya sekarang. Ya, tapi pada intinya adalah sebuah kontrol I/O di mana modulnya ya bukan device-nya. Modul I/O-nya itu bisa menginstruksi CPU. Dapat melakukan instruksi terhadap CPU ketika sudah siap atau terjadi perubahan. Apa ya ini contohnya? Biasanya terjadi pada kayak pernah copy paste nggak Mas? Copy paste ke sebuah flash disk, tiba-tiba flash disknya penuh. Pernah nggak gitu? Pernah, Pak. Pernah. Kalau yang terjadi kalian ngapain Mas? Pas saat muncul modul itu window-nya itu kan, yang kalian lakuin apa? Yes or no gitu. Biasanya kan mau dilanjut, Anda penuh gitu kan. Jadi biasanya pertanyaannya gini, kopinya mau dilanjut atau tidak? Nah, iya, Pak. Gitu kan? Nah, yang Anda lakukan tidak dulu atau iya langsung? Kalau iya, dia kan berulang lagi tuh. Pertamanya sih ya, habis itu tak no. Cancel terus di flash disk-nya dikosongin dulu gitu ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya secara ini kalau saya cerita nih, itu secara teknis Mas, jika window itu muncul flash disk Anda penuh, lanjut atau keluar gitu kan? Itu sebenarnya Anda abaikan aja dulu, hapus aja dulu di flash disk-nya. Setelah itu lanjut, itu lanjut Mas, kegiatannya lanjut. Jadi nggak ngulang lagi dari awal. Misalkan ada ngopi 10 giga, tapi flash disk-nya 16 giga, udah keisi 8 giga. Saat Anda ngopi kan tinggal 2 giga tersisa kan harusnya, belum ke copy. Kalau Anda bilang tidak, biasanya ada beberapa sistem yang dia meng-cancel semuanya, dikosongin lagi. Ada yang kayak gitu. Atau ada yang disimpan dalam part yang memang sudah ada. Itu terjadi kalau filenya banyak. Tapi kalau filenya 10 giga, nggak bisa tuh dipotong jadi 8 giga doang disimpan, nggak bisa. Film misalnya. Film HD itu kan sampai 12-an giga, 15 giga, 20 giga, 30 giga. Saya paling gede nyimpen film itu 22 giga, Mas. Film Full HD. Film gedenya 22 giga satu film. Nah, itu kan nggak bisa dipas. Nah, modul I/O ini dia ngasih instruksi. Ini penuh loh. Stop dong, nggak usah jangan dieksekusi dulu. Setelah Anda ngelakuin pembersihan pada flash disk-nya, kemudian Anda ngasih tahu ke si window-nya tadi ya, lanjutkan. Nah, modul I/O-nya langsung ngasih tahu ke si lanjutin dong. Nah, gitu loh contohnya. Semoga contohnya bener lah gitu ya. Yang terjadi realnya hampir sama seperti itu. Nah, itu interrupt driven namanya. Oke, lanjut ke direct memory access ini yang tadi sudah dikasih ya. Jadi DMA controller dapat berubah kontrol terpisah, bisa berupa chip terpisah pada motherboard dan belum tentu terhubung langsung ke baterai. Belum tentu ya, tapi bisa jadi terhubung. Ini ceritanya hanya ngomongin dia bantuin kegiatannya si CPU, bantuin ya. Jadi dia langsung DMA langsung modulnya. Direct memory access, jadi dia bisa membantu CPU, jadi CPU tidak perlu lagi jauh-jauh ya. Ini apa sih keuntungannya? Keuntungannya kecepatan DMA dengan CPU itu hampir sama, mirip-mirip gitu ya. Daripada langsung ke interlevel I/O. Nah, I/O kan punya kecepatan yang terbatas. Itu sebabnya ada buffer tadi. Ya, ada buffer tadi. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Nah, kalau ini contohnya ini nggak usah contoh, sama ini hanya teknik di mana pemrosesan itu dibuat agar lebih cepat karena ada satu device yang membantu kecepatan atau menyetarakan kecepatan dari si CPU. Begitu? Ada pertanyaan lain?
Sampai sini sudah, saya udah sekian nih. Ada pertanyaan nih? Nggak ada? Oke. Tidak ada. Kelompok 4 sudah catat semua. Hari ini cuma ada 2 orang yang bertanya. Nggak masalah, jangan lupa. Oke. Jangan lupa nanti diisi resumenya semua teman-teman, ya. Diisi resume di web kita. Jadi apa lagi ya? Oke dah pokoknya. Kalau jika tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi